Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 4 Juli ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White yang berjudul Musa dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 282 sampai 297, yang akan memberi wawasan yang signifikan ke dalam bagian yang dipelajari dari ayat Alkitab untuk pekan ini. Ayat Alkitab menyatakan bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Tetapi mereka menyelamatkan anak-anak laki-laki itu hidup-hidup. Ditulis dalam Keluaran 1 ayat 17. Di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 284, Ellen G. White dengan tepat mengomentari kesetiaan para bidan dan pengharapan mesianik. Yaitu dikatakan perintah telah dikeluarkan kepada kaum perempuan yang jenis pekerjaannya memberikan mereka kesempatan untuk dapat melaksanakannya, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani pada waktu dilahirkan. Setan sendirilah penggerak rencana ini. Setan mengetahui bahwa seorang penebus akan bangkit dari antara orang Israel, dan dengan mendorong raja untuk membinasakan anak-anak Ibrani itu, setan berharap dapat menggagalkan rencana ilahi. Tetapi perempuan-perempuan itu, yaitu dua bidan Ibrani ini, takut akan Allah dan tidak berani melaksanakan perintah yang kejam itu. Tuhan berkenan atas sikap mereka itu, dan Tuhan telah menjadikan mereka makmur. Kabar baiknya dari semua ini adalah, terlepas dari rencana iblis, Allah mengalahkan rencana itu, dan Allah menggunakan orang-orang yang setia untuk menggagalkan musuh. Kita memang hidup di wilayah musuh kita, yang disebut Yesus sebagai penguasa atau penghulu dunia ini. Efesus 2 ayat 2, Yohanes 14 ayat 30. Iblis merebut posisi ini dari Adam, tetapi Yesus Kristus mengalahkan iblis dalam kehidupannya dan melalui kematiannya di kayu salib. Matius 4 ayat 1-11, Yohanes 19 ayat 30, Ibrani 2 ayat 14. Meskipun iblis masih hidup dan aktif seperti yang dinyatakan dalam usahanya untuk membunuh anak-anak itu, namun kematian iblis sudah pasti. Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 16 ayat 11, Wahyu 20 ayat 9, 10, dan 14. Kabar baiknya adalah bahwa kesulitan hidup dapat diatasi dengan kasih karunia Allah. Filipi 4 ayat 13. Kasih karunia itu adalah satu-satunya pengharapan kita. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, mengapa Allah mengizinkan orang Ibrani tinggal di Mesir dan ditindas? Mengapa butuh waktu yang begitu lama bagi Allah untuk turun tangan membela mereka? Ingatlah juga bahwa setiap orang hanya menderita selama ia masih hidup. Artinya, masa penderitaan bangsa itu sangat panjang. Tetapi setiap orang hanya menderita selama orang itu hidup. Diskusikan bahwa membedakan hal ini penting agar dapat memahami penderitaan manusia secara umum.
Yang kedua, pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Allah dapat menggunakan tindakan Musa membunuh orang Mesir itu. Seandainya Musa tidak melakukannya, apakah itu berarti bangsa Ibrani pada akhirnya tidak akan keluar dari Mesir? Diskusikan jawaban dan penjelasannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 29. Tuhan memberkati kita semua.